Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh, pengajar Ma'had Askar Kauni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah rangkaian Zoom yang telah kita laksanakan untuk standarisasi tahfidz Ma'had Askar Kauni, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membuat video untuk mendemonstrasikan bagaimana tahapan-tahapan tahfidz itu berjalan supaya bisa diaplikasikan di Ma'had Askar Kauni seluruh Indonesia. Ya, baik, untuk yang pertama seperti yang pernah saya sampaikan di Zoom pada waktu itu, yang pertama yang paling utama yaitu kondisikan lingkungan dengan baik, artinya antara pengajar, pengasuh, wakib dan perangkat-perangkat Ma'had itu seiring sejalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, luruskan niat betul-betul karena Allah. Seperti yang sering saya sampaikan, kontrak santri dengan Al-Quran itu adalah kontrak seumur hidup. Ya, jadi tanamkan kepada diri setiap santri kita bahwa Al-Quran itu hafalan yang mereka hafal itu akan mereka bawa sampai mati. Jadi tidak ada santri yang berpikiran saya nyantri di Askar Kauni selama 5 tahun, setelah itu lepas dengan Al-Quran. Nah, tanamkan di dalam diri itu yang paling utama. Jadi tahapan-tahapan sebagus apapun kalau niatnya tidak karena Allah, rasanya akan tidak baik ke depannya. Langsung kita ke materi berkaitan dengan tahapan tahfidz. Yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan talaki. Nah, talaki itu kita mulai ba'da isya. Kenapa ba'da isya? Supaya persiapan untuk menyetorkan hafalan baru pada pagi hari nanti itu penuh persiapan. Ya, jadi talaki ini dilakukan ba'da isya supaya persiapannya panjang, cukup, supaya santri hafalannya baik. Ya, dalam proses talaki ini tahapannya yang pertama yaitu supaya santri tidak boring, supaya santri tidak bosan, ya, supaya ketika proses mentalaki itu santri merasakan kegembiraan, diawali dengan ice breaking. Ya, walaupun tidak setiap hari ada ice breaking, misalkan setiap pekan itu entah 2 kali atau sekali, tidak masalah. Yang penting di dalam kegiatan talaki itu ada keseringan ice breaking supaya santri happy. Seperti apa contoh ice breakingnya? Ice breakingnya contohnya pada video ini. Baik, sebelum kita memulai, supaya pikiran kita fresh, supaya semangat, karena menghafal Al-Quran tidak boleh membuat kita merasa berat, merasa susah, jadi harus fresh. Ya, sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu, kita pegangan dulu. Ya, siap? Siap. Nah, boleh angkat tangannya, gerakin ya, gerakin sendi-sendinya, rasain, angkat. Ah, ini pundak-pundak nih, seharian. Ya, ayo biar kencang. Nah, ya, terus lehernya. Nah, nih Ustaz tahu nih siapa yang gampang hafal sama susah hafal. Ya, nih coba angkat yang kanan, silakan, lalu masukkan ke hidung. Jangan dimasukin ke hidung, tapi tempelin ke hidung. Ya, ini kita tahu nih siapa yang gampang hafal sama susah hafal. Nah, hitungan ketiga kita buka tangannya. 1, 2, 3. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Susah hafal. Insyaallah. Menghafal Al-Quran mudah, semudah takbir. Ya, baik, setelah melakukan ice breaking dan setelah santri merasakan kegembiraan, kita mulai untuk mentalaki. Tapi sebelum kepada proses talaki, ya, santri ditanya terlebih dahulu berkaitan dengan hafalan yang kemarin.
supaya menguatkan kembali hafalan-hafalan yang baru mereka. Setelah ditanya hafalan baru kita proses talaki dengan musrib mentalaki perkata kepada santri, santri mengikuti perkataan musribnya atau yang mentalakinya dengan suara yang lantang, ya, dan sambil menggerakkan tangannya. Dan selain menggerakkan tangannya, musrib atau yang mentalaki itu menjelaskan apa makna dari gerakan tangannya. Setelah mentalaki satu persatu kata sudah ditalaki, ya, setelah satu ayat sudah terkumpul, setelah selesai ditalaki, santri dites satu persatu oleh musrib supaya memastikan bahwa talaki itu berjalan dengan baik. Ya, setelah selesai mentalaki baru, ya, musrib atau yang mentalaki, pengasuh pengajarnya mentadaburi isi dalam kandungan ayat tersebut seperti dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan menambah hafalan kita, ya, di surah Al-Waqiah ayat 77. Sebelum Ustadz memulai, Ustadz ingin bertanya dulu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kemarin kita sudah menambah 4 ayat, ya. Ustadz tanya, ayat sebelumnya itu ayat ke-76. Coba Faiz, apa ayatnya? Alhamdulillah. Izudin, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, itu artinya apa? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita sebelum memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridhoi, Allah berkahi, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kemarin kita sudah menghafal sampai ayat ke-76. Sekarang kita mulai ayat ke-77. Ya, Al-Qur'annya ditutup, ikuti apa yang Ustadz ucapkan dan apa yang Ustadz gerakan. Ya, ketika Ustadz membacakan ayatnya, ikuti bacaan ayatnya. Ketika Ustadz membacakan maknanya, ikuti bacaan maknanya. Ketika Ustadz menggerakkan, ikuti gerakan tangan. Siap? Siap. Kita tahu dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-77. Innahu sesungguhnya dia. Kenapa gerakan tangannya seperti ini? Karena menunjuk sesuatu yang tidak ada bersama kita. Berarti dia. Ya, kita ulangi. Innahu sesungguhnya dia. Laqur'anun benar-benar Al-Qur'an. Ini seperti ini kita imajinasikan bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah Al-Qur'an. Karim, yang mulia. Nah, ini gerakan hormat. Ya, seperti kita menghormati seseorang, ya, hormat bendera atau yang lain. Nah, itu sesuatu yang mulia, kita hormati. Ya. Kita ulangi. Karim, yang mulia. Nah,
Ustadz ulangi dari kata yang pertama sampai kata yang terakhir. Setelah Ustadz bacakan, kalian ikuti bacaannya. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Sekali lagi. Innahu laqur'anun karim. Dengan suara yang lebih keras. Innahu laqur'anun karim. Coba Pak Uji ulangi. Innahu laqur'anun karim. Rashid, laqur'anum itu artinya apa? Al-Qur'an. Kurang tepat. Apa? Laqur'anum apa? Benar-benar Al-Qur'an. Ya. Karim apa? Yang mulia. Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim. Insyaallah. Sekarang kita lanjut ayat ke-78. Ya. Perhatikan baik-baik ucapannya, makharijul hurufnya, bacaan Al-Qur'annya. Fi kitabim. Fi kitabim. Dalam kitab. Maknun. Yang terpelihara. Yang terpelihara seperti ini. Nah, seperti kita memelihara sesuatu. Ya. Kita ulangi. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Sekali lagi. Fi kitabim maknun. Dengan suara yang lebih keras. Fi kitabim maknun. Dengan suara yang paling keras. Fi kitabim maknun. Ya. Fi kitabim apa? Kafka? Di dalam kitab. Di dalam kitab. Rois, maknun apa? Yang terpelihara. Baik, kita ulangi dari ayat 77 sampai ayat 78. 1, 2, 3. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. Masya Allah. Ya, itu dua ayat yang pertama. Kita akan menghafal sampai ayat 80. Ya, baik. Setelah talaki berjalan dengan baik, santri-santri memahami isi kandungan di dalam Al-Quran setelah ditadaburi. Ya, itu berjalan antara jam 7:30 setelah Isya sampai jam 8:30. Ya, talaki berjalan selesai. Nah, setelah itu musrif yang pembimbing itu membuat halakoh bersama halakohnya, supaya yang pertama itu pendampingan untuk penguatan hafalan santri. Yang kedua, memastikan santri tidak tidur, tidak ngobrol, ya, selama persiapan untuk menguatkan hafalannya. Yang ketiga, musrifah akan selalu mendampingi, membimbing, memberikan motivasi-motivasi yang efektif untuk santri-santri kita supaya hafalannya lebih baik. Nah, itu berjalan antara kurang lebih jam 8:30 sampai jam 9:30. Setelah jam 9:30 itu bel berbunyi untuk istirahat, dan santri-santri membaca doa tidur, membaca surat Al-Mulk, dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Setelah santri-santri beristirahat malam, itu santri akan dibangunkan jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Santri harus sholat tahajud berjamaah ditemani oleh musrifnya. Ya, setelah itu, setelah selesai sholat tahajud, santri-santri kembali mempersiapkan hafalan barunya untuk disetorkan kepada pengasuh pengajarnya. Bisa
menghafalkan hafalan baru, atau bisa juga santri memurojaah, karena semakin bertambah hafalannya, otomatis hafalan lama akan semakin banyak, dan waktu setelah tahajud itu akan lebih efektif untuk santri-santri mempersiapkan ziyadahnya, hafalan ziyadahnya, akan lebih efektif juga memurojaah hafalan-hafalan lamanya. Seperti itu. Setelah santri menjalankan sholat tahajud secara berjamaah, lalu santri-santri mempersiapkan hafalannya, memurojaah hafalannya, tiba sholat subuh dan dilakukan secara berjamaah. Setelah sholat subuh, santri-santri membaca zikir pada pagi hari. Boleh misalkan zikir itu seperti zikir al-masurat, atau misalkan wirdul latif, atau rotibul haddad. Ya, kembali ke pengasuh mana yang akan dipakai. Itu setelah jam setengah 6 itu santri-santri langsung berbaris, harus berbaris untuk melakukan setoran hafalan baru yang tadi malam ditalaki. Setelah ditalaki dipersiapkan, setelah tahajud juga dipersiapkan. Nah, distorkannya jam setengah 6, santri berbaris. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengasuh pengajar. Yang pertama, kesalahan setiap halamannya itu harus hanya satu kesalahan. Ya, kenapa? Karena hafalan baru ini akan berpengaruh kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi yang harus diperhatikan, musrif atau yang menerima setoran hanya boleh memberitahu santri itu hanya boleh satu kali. Jadi setiap halaman salah satu kata atau satu kali diberitahu oleh musrifnya. Setelah itu apabila ada kesalahan selanjutnya, santri mundur ke belakang untuk menghafalkan kembali dan mengulang dari awal. Itu. Dan yang harus diperhatikan, apabila santri misalkan contoh terbata-bata dalam menyetorkannya, santri sudah lama masih terbata-bata, artinya terbata-bata itu belum hafal. Ya, bukan lupa. Kalau misalkan saya berikan contoh alif lam mim, dia lupa, pengasuh pengajar memberitahu dalika, dia meneruskan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dia bisa meneruskan, tapi karena keterbata-bataannya itu, nah dikhawatirkan itu dia kurang mantap hafalannya. Jadi lebih baik ya, supaya hafalannya lebih baik, nah itu lebih baik mundur ke belakang mempersiapkan kembali. Ya, kalau misalkan santri baru masih wajar, tapi kalau misalkan santri lama, rasa-rasanya itu harusnya sudah terbiasa. Kalau masih terbata-bata seperti itu, artinya pengulangan yang dia lakukan kurang banyak. Ya, nah setelah setoran ziyadah selesai, santri-santri mempersiapkan buku tulisnya untuk melakukan kitabah. Kitabah menulis apa yang tadi disetorkan untuk menguatkan hafalan yang sudah disetorkan. Ya, setelah kitabah selesai, santri-santri memberikan atau menyetorkan hasil kitabah itu kepada musrif masing-masing. Ya, dan setelah itu ketika masih ada waktu misalkan, nah santri-santri bersiap untuk tasmi pasangan, ya, tasmi pasangan hafalan juz lamanya. Seperti video berikut ini. Bibi udah siap belum? Insyaallah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtaluna fi sabilillah wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا يشعرون. Terus ولنبلونكم
walanabluwannakum bil khawfi wal ju'i wa naqsin. Udah, Habibi tadi salahnya di walakin. Nah, jadi hafalin lagi ya yang lancar. Nah, silakan. Mundur, berdiri. Bertanya-tanya anin nabail hadim, tentang berita al-azim yang besar. Alhamdulillah, mudah lancar. Sekarang lanjutkan kitabah ya. Baik Ustadz, Ustazah, berkaitan dengan santri baru, kita kadang menemukan kendala bahwa mereka itu belum bisa membaca Al-Quran. Lalu treatmentnya seperti apa? Yang pertama, untuk memudahkan mereka, berikan talaki yang maksimal. Ya, jadi setiap ketika talaki, kita coba setiap ayat demi ayat mereka bisa menggerakkan tangannya, maknanya hafal, ya. Terus ketika distorkan lancar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika setelah talaki itu jangan ditinggal, masih dibimbing, masih ditemani, berikan arahan-arahan seperti apa supaya hafalan lebih maksimal. Jadi ketika ditalaki belum begitu baik hafalannya, nah setelah ditalaki dia persiapkan tetap dibimbing. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi untuk supaya memaksimalkan santri bisa membaca secara otomatis, nah di Ma'had diarahkan untuk murojaah berjamaah. Jadi sebelum sholat, atau kalau tidak memungkinkan sebelum sholat, dilakukan ba'da sholat, santri murojaah berjamaah sebanyak 2 lembar. Ya, kalau misalkan setiap waktu sholat 2 lembar, artinya setiap 1 hari itu santri murojaah 1 juz. Nah, lalu bagaimana untuk santri baru? Nah, santri lama yang dimurojahkannya hafalannya itu tanpa melihat Al-Quran, jadi memurojaah sendiri. Nah, kalau santri baru itu tadarus Al-Quran, jadi mengikuti santri lama, membaca bacaan yang dimurojahkan oleh santri lama sambil dibimbing oleh santri yang hafalannya bagus. Jadi pakai mic, suaranya bagus, bacaannya bagus. Nah, yang lainnya mengikuti memurojaahkan, yang santri baru membaca Al-Qur'annya mengikuti bacaan santri yang membimbing tadi tersebut. Setelah ziyadah hafalan baru atau menyetorkan hafalan baru yang dilaksanakan dari jam 5:30 sampai jam 8 kurang 15, ya setelah itu santri istirahat untuk mandi, sarapan, dan yang lain-lain. Dan masuk lagi jam 9 kurang 15, ya santri masuk, santri sholat duha, dan mempersiapkan untuk setoran 5 lembar hafalan terakhir seperti yang pernah saya sampaikan di Zoom yang berkala kepada pengasuh pengajar. Ya, hafalan 5 lembar itu untuk menguatkan atau menjaga hafalan-hafalan baru supaya tetap terjaga. Ya, nah seperti apa proses setoran 5 lembar itu? Percis seperti setoran ziyadah pada pagi hari. Nah, cuma jatah kesalahannya hanya 2. Tadi ketika ziyadah itu atau setoran hafalan baru per halaman itu jatah kesalahannya cuma 1, sedangkan di setoran 5 lembar itu jatah kesalahannya hanya 2. Contoh misalkan santri menyetorkan halaman surat Al-Baqarah ayat halaman kedua lancar,
halaman ketiga misalkan ada salah satu, halaman keempat ada salah dua, halaman keempat ternyata salahnya lebih dari dua, salahnya ketiga. Nah, pada halaman keempat itu, nah santri mundur ke belakang untuk mempersiapkan ulang hafalannya. Nah, ketika maju lagi, gilirannya sudah tiba, nah dia mengulang lagi bukan dari awal, bukan dari halaman kedua, tapi halaman keempat dari ayat yang paling atas. Ya. Jadi tahapannya seperti itu supaya kita memastikan bahwa santri itu setiap halamannya itu berjalan dengan baik, hafalannya bagus. Nah, sampai selesai. Nah, setelah santri selesai, santri ke belakang untuk meneruskan tasmi pasangan. Ya, kenapa 5 lembar itu harus baik juga tahapannya? Salahnya cuma boleh sedikit. Nah, itu meneruskan estafet dari ditalakinya baik, terus setelah itu bersama halakohnya, bersama musrifnya dibimbing, mempersiapkan hafalan yang barunya. Yang ketiga, nah, setoran hafalan barunya juga jatahnya cuma 1 kesalahan. Dan yang keempat, ketika setoran 5 lembar itu juga jatah kesalahannya cuma sedikit. Jadi tahapan-tahapan itu akan menjadi rangkaian. Nah, sampai nanti selesai 1 juz. Nah, kita berharap santri itu rangkaiannya utuh. Ketika 1 juz tidak menunggu lama, santri sudah bisa ujian 1 juz tanpa menunggu lama. Nah, setelah selesai setoran 5 lembar, santri ke belakang nunggu pasangannya untuk setoran tasmi. Setelah setoran 5 lembar sudah disetorkan, nah santri ke belakang untuk berpasangan bersama temannya. Ya, pasangannya itu untuk apa? Untuk menyetorkan setoran 1 juz hafalan lamanya. Contoh misalkan santri sudah tahun kedua di Askar Kauni mempunyai 4 juz misalkan. Nah, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Nah, juz lama ini harus disetorkan supaya apa? Supaya hafalannya terjaga. Santri misalkan mempunyai 4 juz hafalan lama, ya. Santri harus menyetorkan keseluruhan juz ini ke pasangannya 1 hari 1 juz. Kenapa? Supaya hafalan lamanya terjaga dengan baik. Dan setorannya harus runut. Ya, hari ini juz 1, besok juz 2, lusa juz 3, juz 4, setelah juz 4 balik lagi juz. Itu setiap hari seperti itu. Ya, harus ada catatannya supaya santri tidak setiap hari yang disetorkan juz itu lagi, juz itu lagi. Misalkan hari ini juz 1, besok juz 1, lusa juz 1, misalkan selanjutnya juz 1. Nah, nanti gimana nasib 3 juz yang lain? Pasti akan hilang. Nah, oleh karena itu tasmi pasangan itu harus runut ya setiap juznya dan harus ada catatannya. Seperti itu. Dan kapan tasmi pasangan itu dilakukan? Itu dilakukan di sela-sela setelah setoran ziyadah dan setoran 5 lembar hafalan terakhir. Santri melakukan tasmi pasangan bersama temannya. Jadi bergantian lalu saling bertanya. Seperti video berikut ini. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. Terjemahannya annahu kana rijalun seorang laki-laki karena dia minal insi dari manusia ya'udu yang meminta pertolongan ya'udu minal jinni dari seorang laki-laki dari jin fazadahum rahaqa dan itu menambah kesesatan. Al-Qais 1 Al-Muzammil ayat 9 Rabbul Jalil Badarnya Nurul Tinun
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fataqatila Rabbul masyriqi timur wal maghribi dan barat Rabbul masyriqi wal maghribi wa rabbul tartil. Ada baca Al-Qur'an dengan tartil. Aliyah la ilaha illa huwa La ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha illa huwa sa'inja fataqatila. Dan jenengan dia pelindungnya. Setelah santri melaksanakan tasmi pasangan bersama temannya, kita tadi melihat bahwa santri berpasangan mentasmikan hafalannya, lalu temannya yang menyimak menulis kesalahan-kesalahan dari apa yang ditasmikannya, dan temannya juga menulis atas jawaban-jawaban yang salah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada temannya. Dari kesalahan-kesalahan itu, ya, misalkan sudah terkumpul, misalkan juz 1 ada 20 kesalahan tasminya, ya, ada misalkan 5 kesalahan pertanyaan-pertanyaannya. Dari ke-25 kesalahan-kesalahan itu pada sore hari, pada asar, ya, santri menyetorkan kesalahan-kesalahannya kepada pengasuh pengajarnya. Untuk apa? Untuk supaya ada perbaikan di setiap hafalan-hafalan lamanya. Misalkan contoh, hari ini juz 1 ada 20 kesalahan. 20 kesalahan itu distorkan kepada pengasuh pengajarnya, ya, kita berharap karena hafalannya yang distasmikan itu runut, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, dan akan kembali lagi ke juz 1. Nah, di kemudian hari kita berharap juz 1 ini ada perbaikan hafalannya. Terus seperti itu. Juz 2 nanti ada perbaikan, juz 3 ada perbaikan, juz 4 ada perbaikan. Gitu. Nah, setoran kesalahan itu contohnya seperti video berikut ini. Juz berapa sekarang Habibi? 1. Juz 1. Pasangannya tadi siapa? Jadi coba Ustaz mau cek berapa kesalahannya. Ustaz sebutkan ayatnya, kamu sebutkan Arabnya. Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyusinu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sekarang di syahadahnya ini ada 3 kesalahan sama asbabun nuzul. Berarti di sini ada salah terjemah satu ayat. Coba sekarang sudah hafal belum? Al-Baqarah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakfur biha illal fasiqun. Walaqad anzalna subukan telah menurunkan ilaika kepadamu ayat-ayat bayyinat secara jelas. Wa ma yakfur biha, maka tidak ada yang mengingkarinya illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Lalu Ustazah, untuk supaya hafalan santri yang jumlahnya sudah banyak, nah treatmentnya seperti apa? Nah, jadi santri-santri itu hafalan 10 juz ke bawah itu cukup murojaah 1 juz yang berpasang-pasangan. Tapi santri yang di atas 10 juz, di bawah 20 juz itu harus 2 juz. Nah, lalu yang 1 juznya seperti apa? Yang 1 juznya murojaah mandiri.
Nah, lalu di atas 20 juz ya, itu harus 3 juz ya. Ini seperti apa treatmentnya? Boleh kalau misalkan yang 3 juz itu, yang 1 juznya terserah, misalkan sambil menunggu teman-temannya setoran, dia memurojaah yang 1 juznya. Nah, yang 1 juznya di waktu biasanya itu ba'da asar. Jadi ba'da asar itu santri memurojaahkan hafalannya yang di atas 10 juz. Nah, itu 1 juz. Kalau di atas 10 juz, di bawah 20 juz itu jadi total 2 juz, yang satunya mandiri. Nah, yang di atas 20 juz, nah itu mesti 3 juz. Ya, supaya kelipatan 10 hari anak-anak hafalannya terulang terus sampai ketika selesai 3 tahun, insya Allah hafalannya bagus dan bisa ditasmi kubro. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan gimana murojaahnya, apakah diberikan terserah waktunya, tempatnya, dan yang lain-lain. Kalau misalkan memungkinkan untuk santri itu jujur, memurojaahkannya itu runut. Nah, misalkan sambil antri murojaah hafalannya sebanyak 2 lembar. Terus sambil misalkan sebelum tidur murojaah misalkan 2 lembar lagi. Sambil misalkan setelah makan nambah murojaahnya lagi. Itu murojaah mandiri. Tapi kalau misalkan dirasa tidak memungkinkan, ya lebih baik santri itu murojaah secara berjamaah, murojaah mandiri masing-masing dengan waktu ditentukan dan secara bersama-sama, tapi juznya tentunya berbeda-beda. Ya, itu bisa dilakukan setelah setor kesalahan. Yang terakhir yaitu adalah ujian 1 juz. Setelah rangkaian dari talaki maksimal, terus persiapan maksimal, setoran ziyadah pada pagi hari juga maksimal, setoran 5 lembar hafalan terakhir juga distorkan secara maksimal. Nah, insya Allah ketika selesai 1 juz, santri tidak menunggu waktu lama, langsung bisa untuk setoran tasmi 1 juz. Nah, santri setelah selesai di ayat terakhir di juz tersebut diberikan jatah 3 hari untuk tidak ziyadah, untuk mempersiapkan tasmi 1 juznya dan pertanyaan-pertanyaannya. Itu percis seperti ujian syahadah Ma'had Askar Kauni. Nah, untuk mentreatment hafalan hafalan tasminya bagus atau hafalan 1 juznya bagus, nah santri, tips dari saya, karena tidak ziyadah berarti pada pagi hari dia tidak melakukan aktivitas. Supaya ada aktivitas, santri menyetorkan di pagi hari 5 lembar bagian pertama di juz yang baru itu kepada musrifnya, ya, sambil kita mengevaluasi, memberikan koreksian. Nah, ketika waktu duha di bagian yang keduanya. Jadi dalam 1 hari itu ada koreksian dan ada perbaikan untuk juz baru itu. Pagi 5 lembar pertama di waktu duha, itu di 5 lembar kedua. Ya, insya Allah walaupun baru kemarin dia selesai di ziyadah terakhir, insya Allah dalam 1 juz itu, yang penting tahapannya berjalan dengan baik. Setoran 1 juz itu 3 hari itu insya Allah juga berjalan dengan baik. Setelah treatment 3 hari seperti itu, nah santri siap untuk melakukan ujian 1 juz tasmi full 1 juz dan pertanyaan-pertanyaan seperti ujian syahadah. Baik, pengasuh pengajar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rangkaian tahapan proses tahfidz Ma'had Askar Kauni dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, insya Allah dengan tahapan diawali dengan niat yang lurus, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1 juz, lalu menjaga hafalannya seperti apa dan yang lain-lain. Insya Allah ya, kita Ma'had Askar Kauni akan menelurkan santri-santri yang hatinya bersih karena
keberkahan dari Al-Quran dan juga terjaga hafalannya dengan mutkin. Kenapa mesti kita ikhtiarkan untuk memutkinkan hafalan santri? Karena dengan hafalan yang bagus, hafalan yang mutkin, insya Allah ketika keluar ma'had, seperti apapun dia berperan di masyarakat, apapun profesi dia, ya, dia masih bisa murojaah. Karena ketika mutkin hafalannya, sambil berkendara dia bisa bermurojaah, ya, sambil misalkan mengasuh anak atau apapun kegiatannya, insya Allah dia tetap dekat dengan Al-Quran. Lain hal ketika misalkan santri itu hafalannya ketika keluar sudah banyak yang hilang, ketika berkendara, dia ketika mau murojaah ada yang lupa, tidak diteruskan murojaahnya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi ketika hafalannya bagus, hafalannya mutkin, nah insya Allah potensi untuk dia dekat dengan Al-Quran akan semakin tinggi dan akan memberikan keberkahan untuk santri tersebut. Baik, demikian para pengasuh pengajar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.